Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Pratama Kultom 2022-230025. Di sini saya akan membahas dan mengulik tentang Linux Essential Lab ke-13. Di sini ada Lab 13.1 yaitu awalan. Ini adalah tempat penyimpanan data dengan melakukan proses praktikum. Mempelajari lokasi informasi, informasi proses pustaka, kernel, file log, dan paket perangkat lunak. Selanjutnya 13.2 kernel atau slash processor. Dalam tugas ini Anda akan menjelajahi direktori disimpan di memori komputer. Adalah yang biasanya ditulis ke describe directory atau namun sebenarnya bukan. Berbeda dengan direktori atau tampak seperti direktori biasa, seperti slash processor dan perintah yang berkomunikasi dengan kernel Linux. Direktori processor slash user slash etc slash user lagi slash etc dan slash processor. Direktori processor berisi subdirektori untuk setiap proses yang berjalan pada sistem program seperti PS dan TOP, membaca informasi tentang proses yang bekerja dari direktori ini. Direktori slash pros juga berisi informasi tentang sistem operasi dan perangkat keras seperti dalam file seperti ini slash pros slash CPU info slash pros slash mem info. Lanjutnya dan slash pros dan slash device. Subdirektori slash pros science berisi file semu yang dapat digunakan untuk mengubah pengaturan kernel yang sedang berjalan karena file-file ini tidak nyata. File editor tidak boleh digunakan untuk mengubahnya. Sebagai gantinya Anda harus menggunakan perintah echo atau sysctl untuk menimpa konten file ini. Untuk alasan yang sama, jangan mencoba melihat file ini dalam editor, tapi gunakan perintah cat atau sysctl sebagai gantinya. Selanjutnya 13.2.1 dalam ini Anda akan memeriksa beberapa file yang terdapat dalam direktori slash pros. Gunakan sandi netlab 123 bila diminta. Kita masukin S2 password netlab 123. Nah, selanjutnya ls pros. Nah, akan seperti ini outputnya. Yang sedang berjalan akan berisi file dengan informasi tentang proses slash sbin dan slash init, sehingga direktori slash pros slash 1 init. Selanjutnya 13.2.2 gunakan cat lalu ps untuk melihat informasi tentang proses slash sbin slash init, proses identifier PID 1. Kita masukin slash pros slash 1 slash cmd line titik 2 echo akan mengeluarkan output seperti slash sbin dan slash init.
Echo dalam contoh ini dijalankan segera setelah perintah get karena tidak memiliki argumen, maka fungsinya hanya untuk meletakkan komen from berikut pada baris baru. Jalankan perintah get sendiri untuk melihat perbedaannya. Kita masukin ps in p1 dan outputnya seperti ini. 13.2.3 adalah file/cross/cmd line untuk melihat argumen apa yang diteruskan ke kernel pada saat booting. Kita masukin get /cross/cmd line. Nah, kan outputnya seperti ini. Yang berisi parameter baris perintah. Selanjutnya 13.3. Mengelola proses. Itu dari terminal ketikkan perintah berikut. Outputnya seperti ini, output dari pin sedang dialihkan ke file /div/null yang umumnya dikenal sebagai bit bucket. Hingga proses terhenti atau ditangguhkan oleh pengguna. Kita masukin ping localhost /div/null. Tunggu. Pastikan bahwa terminal tampak terhenti karena menjalankan perintah ini di latar depan. Suatu proses yang dijalankan di latar depan akan mencegah pengguna untuk melakukan shell hingga proses selesai. Selanjutnya 13.3.2 hentikan proses latar depan dengan menekan ctrl+C. Nah, selanjutnya 13.3.3. Selanjutnya untuk memulai proses yang sama di latar belakang, ketik ping localhost /div/null dan enter. Nah, dengan output seperti ini, dengan menambahkan ampersand di akhir perintah, proses dimulai di latar belakang sehingga pengguna dapat tetap mengontrol terminal. Dengan output seperti ini, setiap terminal atau sel akan memiliki nomor pekerjaan yang unik. PID berlaku di seluruh sistem. Setiap proses memiliki nomor ID unik dan ID proses PID. Selanjutnya 13.3.4. Untuk melihat perintah mana yang berjalan di terminal saat ini, ketikkan perintah berikut. Kita masukin jobs. Memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.5. Selanjutnya jalankan perintah ping lainnya di latar belakang dengan mengetikkan perintah berikut. Ping localhost /div/null dan ping localhost /div/null
dan seperti ini, yaitu tadi satu udah dijalankan, dua selanjutnya 13.3.6. Sekarang seharusnya ada dua perintah ping yang berjalan di latar belakang. Untuk memverifikasi, jalankan kembali perintah jobs. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.7. Setelah Anda memverifikasi bahwa dua perintah ping sedang berjalan, bawakan perintah pertama ke latar depan dengan mengetikkan perintah tersebut. Kita masukin perintahnya %L. Satu berarti. Satu. Menunjukkan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.8. Perhatikan bahwa sekali lagi perintah ZCTR ping setelah mengambil kendali terminal untuk menunda, menjeda proses dan mendapatkan kembali dari terminal. Ketik ZTR. Nah, akan menunjukkan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.9. Agar proses ini terus berjalan di latar belakang, jalankan perintah berikut BG %1 dengan output seperti ini. Kita masukin BG %1. Nah, dengan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.10. Keluarkan perintah jobs lagi untuk memverifikasi dua proses yang berjalan. Kita masukin jobs. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.11. Mulai satu lagi ping dengan perintah berikut. Masukin host. /div/node. Ya. Seperti ini outputnya. Selanjutnya 13.3.12. Keluarkan perintah jobs lagi untuk memverifikasi tiga proses berjalan. Kita masukin jobs. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.3.13. Menggunakan nomor pekerjaan, hentikan perintah ping terakhir dengan perintah kill. Dan verifikasi bahwa perintah tersebut telah dihentikan mengeksekusi jobs perintah. Kita masukin kill persen 3 jobs. Nah, akan terminate bagian ketiga. Selanjutnya 13.3.14. Terakhir, Anda dapat menghentikan semua perintah ping dengan perintah kill all. Setelah menjalankan perintah kill all, tunggu beberapa saat lalu jalankan perintah jobs untuk memverifikasi bahwa semua proses telah berhenti. Kita masukin kill all ping. Jobs. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Lanjutnya
Selanjutnya 13.4 adalah gunakan atas untuk melihat proses. Dalam tugas ini Anda akan menggunakan perintah mengurutkan proses berdasarkan persentase penggunaan CPU, sehingga program tersibuk akan berada di urutan teratas dalam daftarnya. Top. Untuk bekerja dengan proses secara default, program top. Selanjutnya 13.4.1 dari jendela terminal ketikkan perintah berikut. Keluar PID dengan perintah di atas, contohnya akan berbeda dengan contoh yang kami berikan. Anda akan menggunakan PID pada langkah berikutnya. Kita masukin ping lokal host /div /null dan selanjutnya ping localhost /div /null dan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.4.2 jalankan perintah top untuk mengetikkan perintah berikut di terminal. Top berubah setiap 2 detik. Masukin top akan memunculkan output seperti ini. 13.4.3 perintah top adalah program interaktif, artinya Anda dapat mengeluarkan perintah di dalam program. Anda akan menggunakan perintah top untuk mematikan proses ping. Pertama, ketikkan huruf K, perhatikan prompt yang telah muncul. 13.4.4 pada prompt PID tukil ketik PID dari proses ping pertama yang berjalan lalu enter. Perhatikan bahwa perintahnya berubah setiap saat. Kita masukin seratus 12. Kita enter samping seperti ini. Selanjutnya 13.4.5 pada prompt kill PID dengan sinyal 15, masukkan sinyal untuk dikirim ke proses. Dalam hal ini cukup tekan tombol enter untuk menggunakan sinyal default. Perhatikan bahwa perintah ping pertama dihapus dan hanya satu perintah ping yang tersisa dalam daftar. Anda mungkin perlu menunggu beberapa detik karena top perintah disegarkan. Selanjutnya 13.4.6 selanjutnya matikan proses ping yang tersisa seperti sebelumnya, kecuali kali ini pada prompt sinyal kill PID dengan sinyal 15. Prompt digunakan nilai 9 alih-alih menerima default. Untuk menerima entry 15 tekan
Selanjutnya 13.4.7. Ketik key untuk keluar dari perintah top. Layar berikut menunjukkan bahwa kedua perintah dihentikan. Ketik key. Masukkan selanjutnya 13.5. Gunakan pkill dan kill untuk menghentikan proses. Pkill dan kill. Ketikkan perintah berikut di terminal. Sleep biasanya digunakan untuk menjeda suatu program script shell untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal ini digunakan hanya untuk memberikan perintah yang akan memakan waktu lama untuk dijalankan. Kita masukin sleep. Tiga, 4, 5, 6. Selanjutnya sleep 2, 3, 4, 5, 6 dan akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.5.2. Selanjutnya tentukan pekerjaan mana yang sedang berjalan dan mengetik. Kita masukin job. Munculkan seperti ini. Selanjutnya 13.5.3. Sekarang gunakan perintah kill untuk menghentikan perintah pertama dengan mengetikkan perintah berikut mengganti PID dengan ID proses dari perintah sleep pertama Anda. Juga dijalankan jobs untuk memverifikasi bahwa proses telah dihentikan. Kita masukin PS, selanjutnya kill 134, selanjutnya jobs. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Kill 87. Selanjutnya jobs. Output seperti ini. Selanjutnya 113.5.4. Gunakan perintah pkill untuk mengakhiri perintah sleep yang tersisa menggunakan nama program dan bukan PID. Kita masukin pkill 15 sleep dan terminate 1. Selanjutnya 13.6. Selanjutnya 13.6 yaitu menggunakan PS untuk memilih dan mengurutkan proses. Perintah PS dapat digunakan untuk melihat proses secara default. Perintah PS hanya akan menampilkan proses yang berjalan di sel saat ini. Selanjutnya di 13.6.1 mulai proses latar belakang menggunakan ping dan lihat proses saat ini menggunakan perintah PS. Selanjutnya kita masukin ping localhost /div/0 dan selanjutnya PS memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.6.2. Jalankan perintah PS menggunakan opsi min E sehingga semua proses ditampilkan. Kita masukin PS min E. Nah, akan
akan menjadi seperti ini outputnya. Selanjutnya gunakan perintah PS dengan opsi min O untuk menentukan kolom mana yang akan dihasilkan. Kita masukin PS min O PID, TPY, time, persen CPU, CMD. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.6.4 gunakan opsi sort untuk menentukan kolom mana yang akan diurutkan secara default. Kolom yang ditentukan untuk mengurutkan akan berada dalam urutan menaik. Kali ini dapat dipaksa dengan menempatkan simbol plus di depan nama kolom. Untuk menentukan pengurutan menurun, gunakan simbol minus di depan nama kolom. Urutan keluaran PS berdasarkan persen mim. Kita masukin PS min O ID TTY time persen mim. CMD sort persen mim akan menunjukkan output seperti ini. Selanjutnya 13.6.5. Meskipun perintah PS dapat menunjukkan persentase memori yang digunakan suatu proses, perintah free akan menunjukkan penggunaan memori sistem secara keseluruhan. Kita masukin free. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.6.6. Ketikkan perintah ping dengan perintah kill berikut dan verifikasi dengan perintah jobs. Kill PID. Nah, kan terminate bagian ketiga. Selanjutnya 13.7 adalah melihat log system. Log system sangat penting untuk banyak tugas, termasuk memperbaiki masalah sistem operasi dan memastikan bahwa sistem ada aman. Mengetahui di mana file log sistem disimpan dan cara memeliharanya adalah penting bagi administrator sistem. Ada dua daemon yang menangani pesan log, daemon /log dan daemon klog. Biasanya Anda tidak perlu khawatir tentang klog, hanya menangani pesan log kernel dan mengirimkan informasi lognya ke daemon syslog. Pesan yang dihasilkan oleh kernel pada saat boot disimpan dalam file, memungkinkan tampilan pesan kernel saat ini serta memberikan kontrol apakah pesan tersebut akan muncul di jendela konsol terminal. /vr/log/dmessg. Perintah di mesg file log utamanya yang ditulis oleh syslog adalah /vr/log/pesan. Selain logging yang dilakukan oleh daemon dan common Unix operating system syslog, banyak proses lain yang melakukan logging sendiri. Beberapa contoh proses yang melakukan pencatatan lognya sendiri mencakup server web Apache. File log berada di direktori /vr/httpd/var/log/chubs audit/var/log/audit.
Selanjutnya 13.7.1 log system disimpan di direktori /var/log. Daftar file di direktori ini dengan sintaks ls/var/log. Nah, akan memunculkan output seperti ini. Selanjutnya 13.7.2 setiap file log mewakili layanan atau fitur. Misalnya file out.log menampilkan informasi mengenai otorisasi atau autentikasi seperti upaya login pengguna. Data baru disimpan di bagian bawah file. Jalankan perintah berikut untuk melihat contoh. Perintah SSH digunakan untuk menghasilkan data dalam file /var/log/out.log. Perhatikan bahwa upaya login yang gagal dicatat dalam file /var/log/out.log. Kita masukin sintaknya SSH localhost. Nah, continue, yes. Password netlab 123. Password netlab 123 dan menguncinya sendiri. Selanjutnya /var/log/out.log. Nah, seperti ini outputnya dan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.